Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran matematika hari ini, hari pertama ya, tetap semangat ya anak-anak. Kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan pecahan. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajarannya, Bu Putri ingatkan kembali untuk tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Tapi hal tersebut tidak boleh membuat kita menjadi kurang bersemangat ya, karena kita tetap nanti masih bisa bertemu lewat Zoom atau apapun itu nanti. Oke, kita masuk ya ke materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, konsep pecahan itu sendiri di kelas 4 sudah dipelajari ya tentang bilangan pecahan. Nah, kita hanya mengingat sedikit tentang bilangan pecahan tersebut. Nah, konsep pecahan bilangan 2/6 dan 4/6 merupakan bilangan pecahan. Nah, pecahan sendiri itu apa? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya gimana? A per B ini merupakan bentuk dari pecahan, bentuk dari bilangan pecahan. Dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Oke, sampai sini paham ya? Yang atas itu disebut sebagai pembilang dan yang bawah disebut sebagai penyebut. Oke. Nah, syaratnya ada di sini. Syarat untuk sebuah bilangan disebut sebagai pecahan itu yang pertama di sini. Dengan A dan B bilangan bulat. Jadi A dan B ini harus merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan apa? Bilangan yang dimulai dari 1. Angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Nah, jadi A dan B itu harus merupakan bilangan bulat. Kemudian syarat yang kedua, B tidak boleh sama dengan 0. B ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh misalkan 12/0, 15/0. Nah, jika ada angka seperti ini atau bilangan seperti ini, maka ini tidak boleh disebut atau tidak bisa disebut sebagai bilangan pecahan karena penyebutnya berpenyebut 0. Kalau penyebutnya 0 berarti dia bukan pecahan. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut. Macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Dan yang keempat ada persen. Pecahan biasa itu bentuknya seperti apa? Contoh 1/2. Kemudian 2/4, 4/8, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai pecahan biasa. Kemudian yang nomor 2 ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Contoh 3 1/2. Nah, 3 disebut sebagai bilangan bulat, 1/2 pecahan. Maka ini yang disebut sebagai pecahan campuran. 3 1/2, 4 2/8, dan seterusnya. Nah, ini bentuk dari pecahan campuran itu. Nomor 3 ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu dinyatakan dengan koma. Contoh 6,1, terus kemudian 7,2, 9,8, dan seterusnya. Nah, itu
pecahan desimal. Yang terakhir ada persen. Persen contohnya 100%. 100%. Kemudian ada 50%. Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi hitung penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contohnya, yang A, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Di sini sudah ada pecahan biasa dengan pecahan biasa. 4/8 ditambah 3/8. 4/8 ditambah 3/8. Nah, di sini pecahan biasa ditambah dengan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Yang pertama penyebutnya 8, yang kedua juga penyebutnya 8. Maka tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi dan langsung bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah yang atas, yang pembilang. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Per 8 tidak perlu dijumlahkan. Jadi langsung dituliskan. Di sini kan 8, berarti langsung ditulis 8. Nah, sudah ketemu 7/8. Itu cara untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sudah sama. Seperti itu. Jadi langsung dijumlahkan yang atasnya. Kemudian yang kedua ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini caranya di sini ada pecahan campuran, di sini ada pecahan biasa. Pecahan campurannya harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/9 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya gimana? Coba diperhatikan. Caranya yaitu penyebutnya di sini kan 9 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan angka 1. Dikali 9 dikali 1 hasilnya 9. Kemudian hasilnya ini ditambah atau dijumlah dengan atasnya atau dengan pembilang. Berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Maka hasilnya 11/9. Di sini kan penyebutnya 9, maka tulis di sini juga 9. Nah, kalau sudah ketemu pecahan biasanya, kita lanjutkan operasi hitung penjumlahannya. Di sini 11/9 ditambah 11/9 ditambah dengan 3/9 sama dengan, nah sama kan, di sini penyebutnya sudah sama, penyebutnya 9, yang ini juga 9, maka langsung bisa dijumlahkan yang atas. 11 ditambah 3 sama dengan 14/9. Nah, nih ketemu hasilnya, tapi belum selesai. Nah, hasil di sini akan kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran lagi atau kita sederhanakan kembali. Nah, caranya gimana? Caranya itu pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi di sini 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9 1, 1 dikali 9 ditaruh sini, dikurangi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Nah, sudah ya ketemu, maka hasilnya 1. Jadi bilangan bulatnya 5 pembilang per 9 penyebut. Nah, sudah ketemu hasilnya, maka 1/2/9 ditambah 3/9 hasilnya 1/5/9. Tuh. Kemudian penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah,
pecahan campuran dengan pecahan campuran. Sama seperti yang tadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 21 per 5 ditambah 1 3 per 5. Sama seperti yang tadi caranya, 5 dikali 2 10 ditambah 1 11 per 5 ditambah 5 dikali 1 5 ditambah 3 8. Berarti 8 per 5. Kemudian setelah itu, karena penyebutnya juga sudah sama, maka langsung dijumlahkan. 11 ditambah 8 hasilnya 19 per 5. Nah, ini belum selesai, harus kita sederhanakan seperti tadi, pembilang dibagi penyebut. Berarti 19 dibagi 5, 19 dibagi 5 hasilnya 3. 3 dikali 5 15. Dikurangi 19 dikurangi 5 4. Maka ketemu 3 4 per 5. Nah, ini sudah ketemu hasilnya 3 4 per 5. Oke, untuk tugas hari ini, hari Kamis 15 Juli 2021, tugasnya silakan dikerjakan di lembar penugasan, soalnya ditulis, kemudian cara pengerjaannya juga harus ditulis, soalnya 1-10. Oke, apabila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan hubungi langsung Bu Putri atau via WA atau bisa telepon juga. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.